Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel gue, Agnostik. Tanpa kita sadari, Indonesia sekarang ini bukan negara kesatuan lagi atau NKRI. Indonesia sekarang ini sudah negara federasi. Jadi, siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini bukan negara kesatuan lagi, sudah negara federasi? Bantah aja. Kalau argumen Anda paling masuk akal, saya akan hapus video ini. Kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu sekarang ini sudah bukan negara kesatuan lagi, sudah bukan NKRI lagi? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena adanya otonomi daerah. Jadi yang namanya negara kesatuan itu tidak ada istilah otonomi. Otonomi itu kan samar-samar ya, atau disamar-samarkan. Dalam kurung itu federasi. Jadi karena kita malu-malu mengatakan bahwa negara kita negara federasi gitu, seperti negara luar gitu, kita menyamarkan dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini alasan kuat kenapa Indonesia sekarang ini tidak lagi menjadi negara kesatuan. Jadi yang sering teriak NKRI, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Kita itu bukan NKRI lagi, bukan negara kesatuan lagi. Kita sudah negara federasi. Kita sudah negara otonomi gitu, bukan negara kesatuan lagi gitu. Lalu apa dampak daripada otonomi daerah ini? Apakah otonomi daerah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Mungkin saja ya, para pendiri negara ini mau menyetujui otonomi daerah ini atau federasi ini, tujuannya mungkin baik ya, akan tapi pada praktek di lapangan tidak seperti yang kita bayangkan, justru berantakan, amburadul. Contoh misalnya, Aceh mendirikan syariat Islam hanya karena otonomi daerah. Itu alasan mereka. Jadi Aceh itu sudah seperti negara lain kan, sudah seperti ya, Aceh itu sudah beda sendiri gitu. Mereka sudah melaksanakan otonomi daerah. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Indonesia itu negara kesatuan kalau Aceh sudah melakukan otonomi daerah seperti menegakkan negara agama gitu, syarat Islam di sana? Sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak sinkron gitu. Aceh itu udah beda sendiri. Itu dampak daripada otonomi daerah ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, dampak daripada otonomi daerah ini gak ada positifnya, negatif semua, gak ada baiknya. Gak percaya, itu Aceh udah beda sendiri kok. Kalau kita ke Aceh itu udah seperti negara lain gitu, sudah menerapkan syariat Islam di sana, sudah memberlakukan hukum cambuk di sana. Kalau misalnya ada yang maksiat misalnya di sana, mereka sudah mencambuk berkali-kali. Akan tetapi orang yang korupsi di sana, anehnya tidak pernah dicambuk saya lihat. Harusnya sama aja ya, orang yang korupsi, orang yang mencuri dengan orang yang maksiat harus dicambuk juga ya. Saya juga bingung ya, kenapa di Aceh itu terlalu getol gitu dengan mencambuk orang yang maksiat gitu. Apakah karena maksiat ini tidak bisa berjamaah gitu? Terus kalau korupsi bisa berjamaah gitu? Apa karena itu? Ya silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Selain itu, larangan pendirian rumah ibadah juga ini juga dimanfaatkan oleh orang yang mabuk agama atau orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Alasan mereka apa? Perda, peraturan daerah atau otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini semacam senjata makan tuan. Gak ada baik-baiknya, buruk semua. Justru ini dimanfaatkan oleh orang yang berlebihan dalam beragama untuk alasan mereka tidak membangun rumah ibadah, melarang pembangunan rumah ibadah. Jadi dulu saya berpikir ya, kenapa sih Indonesia ini kan negara kesatuan ya, tapi kenapa di daerah-daerah itu susah membangun rumah ibadah? Contoh misalnya di Cilegon itu kan susah mendirikan rumah ibadah. Atau di Papua misalnya, saya tidak
berpihak pada agama tertentu ya. Di Papua juga seperti itu, susah mendirikan rumah ibadah. Ada juga daerah tertentu di Papua susah mendirikan rumah ibadah. Saya netral ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu. Akan tetapi, saya fokus pada otonomi daerah ini. Otonomi daerah ini saya melihat semacam senjata makan tuan. Yang awalnya kita berpikir tujuannya baik, akan tetapi justru disalahgunakan atau justru berdampak negatif. Bikin rusuh, bikin konflik, bikin kericuhan. Gimana nggak rusuh coba? Ada salah satu bupati di Purwakarta. Bupatinya ini justru oknum ya, saya menyebutnya oknum aja ya. Biar nanti kaum agamis nggak marah-marah gitu. Marah-marah nggak jelas gitu. Saya menyebutnya oknum gitu. Bupati ini justru menggusur atau mempersekusi rumah ibadah agama orang lain. Coba bayangkan, seorang bupati justru mempersekusi rumah ibadah orang lain. Sungguh tidak masuk akal. Kalau kita berbicara tentang NKRI ya, Negara Kesatuan ya. Tapi karena ada perda otonomi daerah, sehingga ini alasan mereka yang paling kuat. Ini tameng mereka, ini senjata mereka. Jadi, saya harus mengkritisi kebijakan daripada Pak Gus Dur ya. Walaupun di sisi lain saya salut dengan Gus Dur. Ini salah satu kebijakan daripada Pak Gus Dur, otonomi daerah. Beliau inilah yang menerapkan otonomi daerah di Indonesia. Saya melihat otonomi daerah ini sudah seperti negara federasi, bukan negara kesatuan lagi. Jadi otonomi daerah ini sudah menjadikan kepala-kepala daerah itu seperti raja-raja kecil ya. Jadi di sisi lain, selain digunakan untuk melarang pendirian ibadah gitu, terus untuk menegakkan syariat gitu. Selain itu, otonomi daerah ini dimanfaatkan kepala daerah seperti raja-raja di daerah gitu. Jadi misalnya nih, ada keputusan presiden harus diterapkan di satu daerah, maka otonomi daerah ini dimanfaatkan. Contoh misalnya, ada bupati tertentu di Konoha misalnya, ada pembangunan pabrik di Konoha. Bupati ini biasanya akan meminta jatah gitu, uang keamanan lah gitu, akamsi lah gitu, pungli lah gitu, uang ini, uang itu, pelicin segala macam. Sehingga ini menjadikan bahwa daerah-daerah kita itu seperti raja-raja kecil. Raja-raja kecil, dan mereka tidak takut pada presiden. Sehingga kuasa presiden itu terbagi-bagi gitu, sedikit. Presiden di Konoha itu tidak terlalu berkuasa sebenarnya, karena ada DPR, ada MPR, ada otonomi daerah. Ada banyak yang menghalangi kekuatan atau kekuasa daripada presiden ini. Kuasa daripada presiden di Konoha itu sudah dikebiri sebenarnya. Dikebiri dari apa? Dari ini, otonomi daerah ini. Sehingga ini mempengaruhi kenapa kita menjadi susah negara maju. Contoh misalnya, contoh yang lebih detail. Kalau misalnya ada pengusaha mau mendirikan perusahaan di satu daerah, ternyata kepala daerahnya itu morotin si pengusaha ini karena alasan perda, peraturan daerah atau otonomi daerah. Maka si pengusaha ini akan malas mendirikan perusahaan di satu daerah, sehingga banyak pengangguran. Jadi kita kadang berteriak-teriak pengangguran, kita menjelek-jelekkan pemerintah. Pengangguran, pemerintah pusat maksudnya. Padahal pemerintah di daerah tidak peduli dengan pengangguran di daerahnya. Ada banyak kok kepala daerah seperti itu. Jujur-jujuran aja deh. Markas atau sarang korupsi paling banyak itu di daerah, di desa. Cek data kalau nggak percaya. Jadi ini berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Gimana kau mau maju coba kalau banyak pengangguran? Hanya karena apa? Hanya karena ulah daripada kepala daerah ini. Kepala daerah ini bertolak pada apa? Otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini semacam konstitusi gitu, manual book, buku panduannya. Mereka bersembunyi di balik otonomi daerah ini. Mereka bisa aja membuat peraturan berdasarkan daerah. Yang tujuannya sebenarnya Gus Dur mendirikan atau mengizinkan otonomi daerah. Sebenarnya tujuannya baik, tapi disalah gunakan. Ya kalau menurut saya pribadi mending dihapus aja deh otonomi daerah, semuanya sama, biar kembali lagi ke NKRI.
negara kesatuan. Semuanya sama peraturannya, nggak ada beda-beda. Jadi secara tidak langsung otonomi daerah ini dimanfaatkan oleh kepala-kepala daerah. Indonesia itu sudah menjadi negara agama. Sudah menjadi negara agama. Apa buktinya? Undang-undang perdata kita tuh 85% itu diambil berdasarkan atau berlandaskan agama mayoritas di Konoha. Sudah, kita tuh lebih cocok disebut dengan negara agama. Contoh misalnya ada yang bantah gitu, enggak, apa buktinya? Buktinya contoh misalnya, kalau misalnya kita memilih pemimpin, itu kan berdasarkan agama ya. Itu salah satu contoh. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa undang-undang perdata kita itu diambil berlandaskan agama mayoritas di Konoha? Ini karena kemauan masyarakatnya gitu. Ini karena kemauan masyarakatnya juga gitu. Contoh misalnya, di DKI aja, menurut data Litbang Kompas, 75% warga DKI itu memilih pemimpin berdasarkan agama. Coba bayangkan, berdasarkan agama. Kurang negara agama apa coba kita? Pendidikan juga gitu. Pendidikan kita sekarang ini sudah dibajak oleh kaum agamis, orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Contoh misalnya, sekolah-sekolah negeri sekarang sudah menggunakan atribut agama kok. Sudah susah membedakan mana sekolah agama, mana sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu sudah diwajibkan menggunakan atribut agama seperti hijab dan lain sebagainya. Sudah diwajibkan ya. Secara tidak langsung sudah diwajibkan. Belum ada peraturan yang saklek gitu. Tapi di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah itu, kepala sekolahnya itu bisa aja secara tidak langsung menerapkan peraturan ini. Harus menggunakan atribut agama dalam bersekolah. Jadi di sekolah negeri ya, kalau misalnya ada yang nggak pakai hijab, maksudnya sudah sangat asing gitu, sudah sangat beda. Inilah bukti bahwa pendidikan kita itu sudah dikuasai oleh otoritas agama. Makanya sekolah kita itu tidak berkembang. Ini salah satu alasan yang paling masuk akal. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa masyarakat kita itu mau dikuasai oleh agama, mulai dari konstitusi, hukum perdata gitu, politik, semua hal, pendidikan, makan, minum, semua hal dikuasai oleh agama. Kenapa? Apa alasannya? Seperti yang saya katakan tadi, karena kita sudah berlebihan dalam beragama, sudah kebablasan dalam beragama. Dan ini adalah karena kebodohan kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, biasanya orang yang bodoh itu, mohon maaf ya, sangat malas yang namanya membaca. Padahal kalau dia membaca sejarah di Eropa, hal ini pernah terjadi di Eropa pada abad pertengahan, zaman Renaissance. Eropa pernah mengalami zaman kegelapan atau Dark Age. Pada saat itu Eropa mengalami kegelapan. Karena apa? Karena semua hal dikaitkan dengan agama, sama seperti yang di Konoha. Jadi kita sebenarnya mengulangi kesalahan orang lain. Di Eropa sudah terjadi seperti ini. Jadi kita tidak pernah membaca buku gitu, malas membaca buku, sehingga kita mengulangi yang terjadi seperti di Eropa. Kalau saya mengatakan seperti ini dengan lantangnya, pasti kaum agamis akan mengatakan, tahu apa lu tentang agama? Kamu anti agama. Kamu PKI. Karena dia tidak tahu bahwa ketua PKI sendiri pun beragama, hatam Quran, lulusan pesantren. Kurang agamis apa coba? Jadi kita itu secara langsung mengulangi seperti kejadian yang ada di Eropa. Kenapa ini bisa diulangi kembali? Karena apa? Karena kebodohan kita. Karena, mohon maaf ya, karena ketololan kita dalam beragama. Kita terlalu berlebihan dalam beragama. Kebablasan dalam beragama. Semua hal harus dikait-kaitkan dengan agama, alias mabok agama. Yang ada apa? Negara kita itu tidak mengalami kemajuan. Potong kuping saya ini. Kalau kita menjadi negara maju 2045, enggak ada, itu enggak ada. 50 besar juga kita enggak masuk. Potong kuping saya. Karena apa? Karena mindset masyarakatnya. Jadi jangan kita salahin negara ya. Saya sangat sering, kita terlalu, ya enggak apa-apa sih kalau negara bikin peraturan undang-undang gitu misalnya, kebijakan. Tapi kan masyarakat intinya itu di masyarakat. Akar tunggalnya itu di masyarakat.
Kalau masyarakat yang berkesadaran, maka dia tidak akan mabuk agama, berlebihan dalam beragama. Semua hal dikontrol oleh agama, undang-undang. Sekarang ini pendidikan dikontrol oleh agama. Konstitusi kita juga dikontrol oleh agama. Semua hal dikontrol oleh agama. Otoritas agama. Padahal di Eropa sudah pernah terjadi seperti ini. Itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan politik. Karena mereka trauma. Itulah alasannya karena mereka sekuler. Mereka tidak menggabungkan antara urusan pribadi dengan urusan privat. Agama kan urusan pribadi ya. Mau kita masuk surga itu kan urusan pribadi kita, bukan urusan privat itu kan. Tapi di Konoha mengulangi kembali. Makanya saya mendirikan channel ini. Biar kita tuh tidak terlalu kebablasan dalam beragama. Ini kebablasan dalam beragama. Sebenarnya kita tidak boleh terlalu ke kanan ya. Tidak boleh terlalu ke kiri juga. Kita ini terlalu kanan sebenarnya. Terlalu ke faham kanan. Paham. Bahkan banyak orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Karena apa? Karena kita terlalu ke kanan. Ada 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. Karena apa? Karena ini. Karena kita terlalu berlebihan dalam beragama. Kebablasan dalam beragama. Dan ini dimanfaatkan oleh para pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama itu panen. Pemuka agama di Konoha itu kan panen ya. Gak usah mikirin dunia gitu. Padahal dia dakwah tarifnya ratusan juta. Naik Alphard. Punya sopir. Istri di mana-mana. Gak usah mikirin dunia. Jadi secara tidak langsung kita yang punya IQ 78 ini dibodoh-bodohin. Kita yang IQ 78 yang malas membaca ini dibodoh-bodohin. Kita akan balik lagi kembali ke zaman batu. Disuruh balik ke zaman batu. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti kaum agamis yang mengata-ngatain saya. Sok tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Itu kan orang-orang yang berpikiran sempit. Yang bikin negara tidak maju. Kenapa sih orang-orang seperti ini nggak dikumpulin satu tempat gitu? Terus mereka bikin satu negara gitu. Ini saya dikasih satu pulau gitu. Ini kalian di sini bikin satu negara. Apakah negara Anda itu bisa maju atau tidak? Potong kuping saya. Yang ada konflik mulu. Konflik terus. Konflik di mana-mana. Karena terlalu berlebihan dalam beragama. Kebablasan dalam beragama. Ya nggak jadi masalah beragama. Tapi jangan berlebihan. Jangan kebablasan. Kita kan sebenarnya kebablasan dalam beragama. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Mau makan, mau minum, semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Bahkan konstitusi kita juga sudah dibajak oleh agama. Dibajak oleh otoritas agama. Ini karena apa? Karena kita belum mengalami yang namanya zaman kegelapan seperti di Eropa. Jadi dugaan saya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kita akan balik seperti di Eropa nanti, beberapa tahun lagi. Kita nggak akan bisa menjadi negara maju. No, potong kuping saya. Nggak akan bisa jadi negara maju. Kalau pemikiran kita tetap seperti ini. Tidak ada kemajuan. Kita selalu menggabung-gabungkan semua hal dengan agama. Padahal pemuka agama sekalipun akhlaknya nggak bagus-bagus amat saya lihat. Malah memberikan tutorial gitu. Cara memperkaos murid gitu. Nasak palsu gitu. Ada banyak kok di Konoha kan. Makam-makam palsu gitu. Memberikan tutorial secara langsung gitu. Tanpa kita sadari. Tapi kalau misalnya saya komplain seperti ini, jangan salahin agamanya, salahin orangnya. Wong manual booknya juga seperti itu kok. Buku panduannya juga ada seperti itu. Multitafsir, standar ganda. Cek datanya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum saya didemo oleh orang yang mabuk agama, sebelum saya dimaki-maki oleh orang yang mabuk agama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam.